Salam, Pak. Teman apa, Mbak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini kita bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua sehat. Ada yang izin nggak? Nurul, Ragil? Tidak ada, Pak. Saya tidak ada, Pak. Yang 15 ini hadir semua kan? Yang Gimana, Pak? Ragil, yang 15 ini hadir semua kan? Insya Allah hadir semua, Pak. Yang 15 hari ini ya. Iya, Pak. Insya Allah hadir semua, Pak. Ya udah silakan tadi. Yang berlima tadi ya. Di mana? Saya serahkan siapa yang memimpin, monggo. Oh, iya, Pak. Sebelumnya selamat siang semuanya. Hari ini dari teman-teman kelompok 2 akan mempresentasikan topik 2 yaitu mengenai materi topik 2 yaitu silakan untuk yang pertama mungkin bisa Adam atau Elang atau Bila atau Yuda, mungkin Nurul yang sudah siap bisa langsung dipresentasikan saja. Sebelumnya, apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah, Adam. Sudah, Dam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Afitra Janaloka dengan nomor NIM 210801181300092. Di sini saya akan menjelaskan mengenai surface dan membran filtrasi. Jadi yang pertama mengenai surface filtration atau filtrasi permukaan adalah filtrasi yang melibatkan penghilangan partikulat yang tersuspensi dalam cairan dengan penyaringan mekanis. Untuk caranya yaitu dengan melewatkan air melalui sekat tipis atau bahan material filter. Bahan material yang biasa digunakan dalam surface filtration diantaranya seperti woven metal fabric, cloth fabric, dan berbagai bahan sintetis. Untuk cloth fabric itu biasanya memiliki ukuran bukaan sebesar 10-30 mikrometer atau lebih besar. Teknologi ini juga biasanya digunakan untuk menghilangkan sisa padatan untuk limbah sekunder dan limbah kolam stabilisasi. Selanjutnya untuk perangkat utama yang ada dalam surface filtration yaitu yang pertama ada dish filter atau DF, merupakan serangkaian piringan atau dish yang dirangkai dengan dua pasang cakram paralel yang dipasang secara vertikal dan digunakan untuk menyangga kain saring. Setiap dish terhubung ke pusat tabung. Bahan dish biasanya yang digunakan adalah terbuat dari polyester dan stainless steel dengan tipe 316. Itu gambar untuk gambar dish filter ada di kiri atas.
Selanjutnya ada CMDF atau Cloud Media Disk Filter, merupakan piringan yang dipasang vertikal dalam tangki. Untuk kain yang biasa digunakan itu ada needle felt cloth yang terbuat dari polyester atau pale fabric cloth sintetik. Untuk operasional disk filter, air masuk melalui pusat saluran dan mengalir keluar melalui kain saring. Selama pengoperasian normal, 60-70% dari permukaan DF terendam selama piringan berputar bergantung pada head loss mulai dari 1 sampai 8,5 putaran per menit. Saat filter disk terendam, air dan partikel akan masuk melalui lubang kecil kain, sedangkan partikel-partikel yang besar akan tertahan di layer kain. Partikel yang tertahan selanjutnya akan melewati jet semprot backwash sehingga partikel akan keluar dari permukaan layer. Campuran air backwash dan padatan akan jatuh dan dikumpulkan dalam bak. Untuk gambarnya seperti gambar di kanan. Selanjutnya untuk operasional dari CMDF, air masuk ke tangki dan mengalir melalui kain saring ke dalam pusat pengumpul di dalam tabung. Saat padatan terakumulasi di dalam media, resistensi terhadap aliran dan head loss akan meningkat. Ketika head loss telah mencapai level yang ditentukan, maka disk akan mengalami backwash. Saat siklus backwash dimulai, disk akan terendam dan berputar 1 putaran per menit. Durasi normal dari siklus backwash di CMDF adalah 1 menit. Backwash ini dilakukan untuk menghilangkan padatan dari lapisan luar kain. Selanjutnya ada membran filtration. Membran filtration ini memiliki ukuran partikel yang diperluas untuk mencakup konstituen terlarut yang biasanya ukurannya 0,001 sampai 1 mikrometer. Peran dari membran itu sendiri yaitu sebagai penghalang selektif yang akan memungkinkan lewatnya konstituen tertentu dan akan mempertahankan konstituen lain yang ditemukan dalam cairan. Untuk klasifikasinya, terdapat beberapa jenis membran yang digerakkan untuk pengolahan air, yaitu ada microfiltration atau MF, ultrafiltration atau UF, nanofiltration atau NF, reverse osmosis atau RO, dialisis, dan elektrodialisis. Untuk proses membrannya dapat diklasifikasi dengan dalam beberapa cara yang berbeda, mulai dari jenis bahan dari membran, sifat penggerak, mekanisme pemisahan, dan ukuran nominal dari pemisahan yang ingin dicapai. Untuk material, membran yang digunakan untuk pengolahan air dan air limbah biasanya terdiri dari kulit tipis dengan ketebalan 0,20 sampai 0,25 mikrometer didukung dengan struktur berpori dengan ketebalan sekitar 100 mikrometer. Sebagian besar membran biasanya diproduksi dalam lembaran datar, serat berongga halus atau dalam bentuk tubular. Lembaran datar itu terdiri dari 2 jenis, yaitu asimetris dan komposit. Untuk membran yang biasanya digunakan dalam pengolahan air limbah biasanya terbuat dari bahan organik dengan susunan utama material polipropilen, selulosa asetat, poliamida aromatik, dan tin film komposit atau TFC. Untuk sistem penggeraknya, karakteristik yang membedakan dari proses membran yaitu MF, UF, NF, dan RO adalah penerapan tekanan hidrolik untuk menghasilkan pemisahan yang diinginkan. Sementara dialisis melibatkan pengangkutan konstituen melalui membran semi-permeabel atas dasar perbedaan konsentrasi. Sedangkan untuk elektrodialisis melibatkan penggunaan gaya gerak listrik dan membran selektif untuk menyelesaikan permasalahan spesies ionik bermuatan. Untuk mekanisme pemisahannya, untuk MF dan UF dilakukan dengan regangan atau sieving. Untuk NF dan RO, partikel kecil dibuang
oleh lapisan air yang teradsorpsi pada permukaan membran yang dikenal dengan membran padat. Spesies ionik diangkat melalui pori-pori makromolekul yang terdiri dari membran. Biasanya NF juga dapat digunakan untuk menolak konstituen sekecil 0,001 mikrometer, sedangkan RO dapat menolak partikel sekecil 0,0001 mikrometer. Untuk ukuran pemisahannya, ukuran pori dalam membran diidentifikasi sebagai pori-pori makro yang ukurannya lebih besar dari 50 nanometer, pori-pori mesopor 2-50 nanometer, dan pori-pori mikro kurang dari 2 nanometer. Karena ukuran pori pada membran RO sangat kecil, maka membran didefinisikan sebagai membran padat. Untuk tabelnya bisa dilihat di kanan. Untuk yang paling kecil yang bisa disaring itu bisa menggunakan reverse osmosis. Untuk konfigurasi membrannya, yang pertama ada tubular. Dalam tubular, membran dimasukkan ke dalam bagian tabung. Sejumlah tabung kemudian ditempatkan dalam bejana yang sesuai. Air kemudian dipompa melalui feed tube, dan kemudian air produk dikumpulkan di luar tabung. Unit ini umumnya digunakan untuk air dengan suspensi atau kelembapan yang tinggi. Unit ini juga merupakan unit yang paling mudah dibersihkan, yaitu dengan mensirkulasi bahan kimia dan memompa foam ball untuk menyeka membran secara mekanis. Yang kedua ada hollow fiber, terdiri dari sekumpulan atau ratusan ribuan serat berlubang. Seluruh perakitan dimasukkan ke dalam bejana tekan. Air dapat dimasukkan ke dalam bagian serat sehingga menghasilkan aliran dalam keluar, atau bagian luar serat yang menghasilkan aliran luar masuk. Yang ketiga ada spiral wound. Spiral wound di permeate spacer itu ditempatkan di antara dua lembaran membran datar. Membran kemudian disegel pada 3 sisi. Sisi terbuka dipasang ke dalam pipa berlubang. Spacer yang fleksibel ditambahkan dan lembaran digulung menjadi konfigurasi melingkar yang rapat. Komposit film tipis merupakan bahan yang sering digunakan dalam modul ini. Istilah spiral yang ada dalam namanya itu berasal dari aliran dalam susunan yang digulung dari lembaran membran yang mengikuti pola aliran spiral seperti gambar di kanan. Selanjutnya ada plate dan frame. Modul ini terdiri dari serangkaian membran datar dan plat pendukung. Air yang akan diolah akan melewati antara membran dan dua rakitan membran yang berdekatan. Plat pendukung membran menyediakan saluran untuk perembesan aliran untuk keluar dari plat. Konfigurasi ini biasanya digunakan untuk modul elektrodialisis. Selanjutnya ada pressure vessel. Tujuan dari pressure vessel adalah membantu membran dan menjaga aliran air agar produknya tetap terisolasi. Alat ini juga dirancang untuk mencegah kebocoran dan kehilangan tekan keluar, meminimalkan penumpukan garam atau kotoran, dan memungkinkan penggantian membran dengan mudah. Berbagai bahan yang dapat digunakan dalam alat ini yaitu tabung plastik atau fiberglass. Untuk faktor-faktor pemilihan membran itu dipengaruhi oleh yang pertama ada sumber air, yang kedua ada persyaratan perawatan produk, yang ketiga persyaratan kualitas produk, yang keempat persyaratan kuantitas produk, yang kelima pembuangan residu, yang terakhir modal dan biaya operasional. Untuk proses desainnya yang perlu dipersyaratkan, yang pertama operating pressure-nya untuk tekanan membran itu berkisar antara 20 dan 200
kPa untuk sistem tekanan dan 7 hingga 80 kPa untuk sistem vakum. Untuk meminimalkan pengotoran, tekanan membran harus dibatasi hingga 100 kPa. Untuk desain elemen membran, laju flux itu berkisar antara 0,034 hingga 0,170 meter kubik per jam meter persegi dengan cara yang mirip dengan granular filtration. Beberapa kelebihan kapasitas disediakan untuk memperhitungkan rak untuk backwash dan atau pemeliharaan. Flux untuk unit MF dan UF yang mengolah backwash mungkin akan sebesar 1/4 dari unit MF dan UF pada pengolahan air sumber. Yang ketiga ada desain elemen membran. Untuk siklus backwash dikontrol secara otomatis dan semua modul dicuci secara bersamaan. Backwash terjadi pada beberapa interval yang berkisar antara 30 hingga 90 menit dan berlangsung selama 1 hingga 5 menit. Karena secara umum rak satu persatu melakukan backwash, maka desain harus memastikan ada cukup waktu yang ditambah dengan faktor keamanan untuk semua unit dicuci dalam satu siklus backwash. Ini berikut merupakan contoh desain untuk menentukan jumlah modul perak untuk menyediakan aliran tanpa gangguan untuk isolasi desain. Dengan key debit maksimum itu 100 liter per second atau 8.640 meter kubik per detik per hari maksudnya, dengan flux 0,100 meter kubik per jam meter persegi, dengan luas area membran per modul 50 meter persegi, dengan interval backwash 60 menit atau 1 jam, dan waktu backwash 5 menit. Untuk cara pengerjaannya, yang pertama untuk menghitung perkirakan luas membran yang dibutuhkan dengan membagi antara debit maksimal dengan flux dikali 24 jam sehingga didapatkan 3.600 meter persegi. Yang kedua untuk memperkirakan jumlah modul, yaitu dengan membran area yang tadi sudah dihitung luasnya dibagi dengan membran area per modul sehingga didapatkan hasil 72 modul. Selanjutnya, karena pembersihan dilakukan dengan rak, perkirakan jumlah rak yang harus dibersihkan dalam sebuah siklus backwash, yaitu dengan membagi membran area interval backwash interval dibagi dengan membran area per modul sehingga didapatkan 12 rak per backwash cycle atau siklus backwash. Yang selanjutnya untuk memperkirakan jumlah modul per rak, yaitu dengan membagi jumlah modul dibagi jumlah rak di dalam satu siklus backwash sehingga didapatkan 6 modul per rak. Selanjutnya menghitung volume tangki backwashnya dengan mengkalikan flux terus backwash time dan membran area per modul sehingga didapatkan 415 liter. Nah, dari perhitungan tadi jadi kita harus menyediakan 12 rak ditambah dengan 1 untuk cadangan sehingga didapatkan 13 rak dengan backwash tank sebesar 415 liter untuk volumenya. Untuk cek fluxnya, yaitu dengan membagi key max dengan rak yang dibutuhkan lalu dengan jumlah modul per rak dibagi dengan
luas rak per modul dikali 24 sehingga didapatkan 0,1 dan dan angka tersebut sudah memenuhi berdasarkan persyaratan yang sudah dijelaskan tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Nurul Hasanah. Bisa langsung share screen. Ya, baik Pak Jun, selamat pagi Pak Jun dan teman-teman. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai teknologi pengolahan air menggunakan membran mikrofiltrasi. Terlebih dahulu, air merupakan sumber daya alam yang berperan penting dalam kehidupan. Air itu sendiri digunakan dalam berbagai bidang seperti pertanian, peternakan, perikanan, maupun pariwisata. Fungsi-fungsi tersebut menjadikan air sebagai sarana yang vital dalam kehidupan. Demikian, kondisi saat ini menunjukkan kualitas air sudah jauh menurun. Penyebabnya adalah tercemar oleh berbagai kegiatan industri yang berisi kontaminan seperti logam, garam, pestisida, herbisida, maupun virus dan bahan beracun lain. Kemudian teknologi untuk pengolahan air sendiri sudah banyak, namun sayangnya di Indonesia sendiri kebanyakan diolah oleh perusahaan air minum atau PAM. Sayangnya untuk daerah-daerah seperti yang agak di pedalaman, masyarakat mengambil air dengan air sungai, air permukaan, dan sumber-sumber lain. Sayangnya, kondisi ini tidak seluruhnya memenuhi baku mutu persyaratan yang ditetapkan sebagai air minum. Oleh karenanya, suatu teknologi untuk pengolahan air perlu dilakukan agar air yang digunakan oleh masyarakat mampu memenuhi sesuai baku mutu. Salah satu teknologi tersebut adalah teknologi membran dengan mikrofiltrasi. Terdapat berbagai jenis-jenis filtrasi membran seperti surface filtration, kemudian makro, filtrasi mikro, dan ultrafiltrasi serta nanofiltrasi. Di sini saya akan mikrofiltrasi. Mikrofiltrasi dilakukan dengan menggunakan membran mikroporus dengan ukuran pori efektif antara 0,07 1,3 mikron. Ukuran partikel yang dapat dihilangkan dengan proses mikrofiltrasi berkisar antara 0,05 sampai 1 mikron. Lalu aliran air melalui membran mikroporus dapat terjadi dengan menggunakan tekanan yang rendah, tetapi pada umumnya dilakukan dengan pemberian sedikit tekanan untuk meningkatkan produksi flux atau aliran yang melewati filter. Kemudian membran mikrofiltrasi dapat atau partikel dengan ukuran mencapai 0,2 mikron serta digunakan untuk menghilangkan kekeruhan bakteri, kemudian Sitta giardia, Oocysta, dan Christoprodium serta seluruh material padatan. Kemudian saya akan ke desain perhitungan mengenai membran mikrofiltrasi. Di sini saya menggunakan 800 liter per hari. Kemudian perhitungan kebutuhan HL2SO4-nya dengan volume 1.800 liter. Kemudian dibutuhkan koagulan. Di sini saya menggunakan dosis optimum miligram per liter.
sehingga diperoleh kebutuhan koagulannya adalah 20 mg per liter dikalikan kebutuhan airnya 1.800, maka diperoleh kebutuhan koagulan sebesar 0,0 kg. Lalu unit pengaduk cepat digunakan pengadukan mekanis dengan menggunakan blade. Maaf, di sini hanya terdapat 1 unit kompartemen, tapi tadi di PPT saya menuliskan 4 unit dengan dimensi-dimensinya sebagai berikut. Digunakan diameter tangki 1,4 meter dengan tinggi tangki 1,4 meter, diameter blade atau pengaduknya 1,12 meter, dengan jenis pengaduk yakni impeller dengan bahan material padatnya dari aluminium. Kemudian untuk volume tangkinya 1.800 meter kubik, maka diperoleh power untuk pengadukan cepat sebesar 1.602 watt atau 1,6 kW. Kemudian untuk power pengadukan lambat yakni diperoleh 25,03 watt. Lalu setelah dari unit pengaduk cepat, air dialirkan ke unit sedimentasi. Sedimentasi dilakukan dalam tangki reaktor dengan desainnya adalah untuk waktu tinggalnya adalah 40 menit atau 0,667 jam. Spesifik gravitinya 2,6 gram per cm kubik. Kedalaman ruang lumpurnya 45 cm dengan diameter partikel 0,743 mil serta kecepatan horizontal 0,005833 meter per detik. Pada unit sedimentasi digunakan jari-jari hidrolis 0,7 meter. Lalu setelah dari unit sedimentasi ke zona lumpur, di zona lumpur digunakan misalnya zona lumpur adalah dihitung dengan menggunakan dosis alum dikali 2,2 ditambah kekeruhan kali 1,3 kali 8,34, ini menurut Kawamura. Maka diperoleh zona lumpur sebesar 640,31 mg per liter. Lalu untuk kebutuhan air dalam tangki yakni 1.800 liter. Untuk volume lumpurnya yakni dari kecepatan timbulan lumpur dikali kebutuhan air dalam tangki. Di sini diperoleh 1,152 kg. Untuk densitas lumpur setelah pemberian alum yakni 1.440 kg per meter kubik, maka diperoleh volume total lumpur yakni massa kali densitas 1,152 kg dikali 1,4 kg per liter, maka diperoleh volume total lumpur sebesar 0,8232557 liter atau 0,0008233 meter kubik. Selanjutnya diperoleh air hasil produksi atau inlet ke lumpur sebesar 1.000, inlet dikurangi lumpur sebesar 1.800 liter dikurangi volume total lumpur yang kita peroleh 0,823, maka air hasil produksinya diperoleh 1.776 liter. Setelah melalui zona lumpur, air dialirkan melalui cartridge filter dengan kriteria desain dengan material polypropylene dengan ukuran filternya sebesar 5 mikron. Digunakan diameter cartridge 2,5 inch dengan panjang 9 sampai 97 atau sekitar 8 inch sampai 40 inch. Pada cartridge filter temperaturnya digunakan 60 derajat Celcius. Untuk housing cartridge filter menggunakan material polypropylene dengan maksimal temperatur 52 derajat Celcius. Lalu untuk housing cartridge filter sendiri memiliki maksimum tekanan 125 PSI. Setelah melalui cartridge, maka air menuju membran mikrofiltrasi. Membran yang digunakan adalah membran mikrofiltrasi dari Veolia Water. Dengan perhitungan kebutuhan membrannya adalah sebagai berikut. Luas membran yang diperlukan di sini dari Veolia Water sendiri memiliki kriteria flux sebesar 1.200 liter meter hour per bar dengan debitnya 10 liter per detik.
jumlah membran yang diperlukan adalah luas filtrasi satu membran dari spesifik produknya adalah 5 meter persegi. Total diperlukan satu membran dan satu membran digunakan sebagai cadangan. Jadi di sini terdapat 2 membran, tetapi yang beroperasional satu, yang satu untuk cadangan ketika membran yang satu sedang perbaikan. Dengan dimensinya panjangnya sebesar 0,86 meter. Lalu untuk waktu yang diperlukan untuk melewati permeat yaitu J sama dengan V dibagi A kali T. Untuk T-nya sendiri yaitu volume permeat dibagi luas permukaan membran dikali flux membran atau larutan. Untuk volumenya sendiri ini adalah volume setelah dikurangi lumpur tadi sebesar 1779 dikali 1,2 meter kubik per meter kuadrat jam. Maka diperoleh waktunya 17,9. Lalu untuk perencanaan tangki backwash atau backflushing direncanakan sebagai berikut. Untuk flushnya, fluxnya yakni 1.200 liter per meter kuadrat jam, besar 1,2 meter kubik per meter kuadrat jam dengan 20. Maka dimensi volumenya dengan cara mengalihkan flux dikali durasi kali luas filtrasi. Fluxnya tadi adalah 1,2 meter kubik meter kuadrat jam dikali durasi 0,05 jam dikalikan luas filtrasinya 0,5 meter kuadrat. Lalu maka diperoleh volume tangki untuk backflushing adalah 300 liter. Oke teman-teman, kayaknya Nurul ada kendala jaringan. Mungkin untuk presentasinya dilanjut aja ya Pak, sama presentator lain lanjutnya. Apa gimana Pak? Apa nunggu Nurul? Sinyalnya bagus Ya, dulu atau gimana Pak? Ya, dari tadi pagi kayaknya sinyal juga jelek. Tapi kayaknya udah nggak banyak kan ada Nurul ya? Iya Pak. Udah dimasuk ke slide-slide akhir. Ya, ada apa? Mana aja dilanjut terakhir. Oke Pak. Terima kasih untuk Nurul presentasinya. Untuk presentasi selanjutnya bisa dilanjut oleh Nabila. Untuk Nabila silahkan. Baiklah, makasih Ragil. Sebelumnya apakah share screen saya udah terlihat? Sudah, Phil. Udah ya, Bil.
Oke, makasih. Oke, aku langsung mulai aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Nabila Husna dengan NIM 13013 akan mempresentasikan tentang teknologi pengolahan air menggunakan membran filtrasi. Membran filtrasi. Teknologi membran banyak digunakan dalam proses pemisahan dan pengolahan limbah dikarenakan memiliki beberapa keunggulan daripada teknologi lain. Beberapa keunggulan teknologi membran ini ialah sederhana, ramah lingkungan, dan menggunakan kebutuhan energi yang rendah. Untuk klasifikasi membran filtrasi ini sendiri, klasifikasi membran berdasarkan gradien tekanan dibagi menjadi 4 macam, yaitu membran mikrofiltrasi atau MF yang beroperasi pada tekanan berkisar 0,1 sampai 2 bar dan batasan permeabilitasnya lebih besar dari 50 liter per meter persegi jam bar. Kemudian ada membran ultrafiltrasi atau UF beroperasi pada tekanan antara 1 sampai 5 bar dan batasan permeabilitasnya 10 sampai 50 liter per meter persegi jam bar. Kemudian ada membran nanofiltrasi atau NF beroperasi pada tekanan antara 5 sampai 20 bar dan batasan permeabilitasnya mencapai 1,4 sampai 12 liter per meter persegi jam bar. Kemudian ada membran reverse osmosis atau RO. RO sendiri beroperasi pada tekanan antara 10 sampai 100 bar dan batasan permeabilitasnya mencapai 0,05 sampai 1,4 liter per meter persegi jam bar. Kemudian untuk proses desain, faktor-faktor berikut harus dipertimbangkan dalam memilih proses desain membran, yaitu sumber air, persyaratan perawatan awal, persyaratan kualitas air produk, persyaratan kuantitas air produk, pembuangan residu, dan modal serta biaya operasional. Kemudian untuk perhitungan desain, kebutuhan air untuk backwash membran MF atau microfiltration direncanakan sebagai berikut. Dengan J sama dengan rumus yang digunakan untuk menghitung volume filtrasi sumber. J atau flux sama dengan 1.200 liter per meter persegi jam sama dengan 1,2 meter kubik per meter persegi jam. Durasi untuk membackwash membran MF sama dengan 120 detik atau 0,0333 jam. Luas filtrasi 5 meter persegi. Lama untuk pengoperasian membran MF sama dengan 12 jam per hari. Frekuensi backwash dilakukan dalam setiap 4 jam. Yang artinya dalam sehari frekuensi backwash dilakukan sebanyak 3 kali. Volume filtrasi untuk membackwash membran ialah dengan rumus J kali A kali T. Dan didapatkan hasilnya 0,36 meter kubik sama dengan 300 liter. Untuk total kebutuhan air backwash membran sama dengan 300 liter kali 3 sama dengan 900 liter per hari. Membran yang digunakan dalam perhitungan ini ialah membran mikrofiltrasi. Perhitungan kebutuhan membran adalah sebagai berikut. Luas membran yang dibutuhkan. Flux sama dengan 1,2 meter kubik per meter persegi jam. Debit yang diketahui 10 liter per detik sama dengan 0,01 meter kubik per detik. Jumlah membran, luas filtrasi satu membran atau spesifikasi produk sama dengan 5 meter persegi. Kemudian dimensi membrannya untuk panjang 0,864 meter dan diameternya 0,142 meter. Waktu yang diperlukan untuk melewati permeat sama dengan menggunakan rumus J atau flux sama dengan P per A kali T. T sama dengan waktu dengan rumus volume permeat dibagi luas permukaan membran dikali flux membran atau larutan. Dengan perhitungan volume permeat yang diketahui 179,89 liter dibagi dengan luas permukaan membran yang di slide sebelumnya yaitu 5 meter persegi dikali dengan flux membran ya sebesar 1,2 meter kubik per meter persegi jam. Didapatlah hasil untuk waktunya 0,2998231 jam atau 17,99 menit. Untuk perhitungan pipa inlet, debit yang diketahui 10 liter per detik sama dengan 0,010 meter kubik per detik. Kemudian P sama dengan 3 meter per detik sesuai spek di tabel perhitungan sesuai speknya 3-4 meter per sekon. Kemudian A pipa sama dengan
0,010 meter kubik per detik dibagi 3 meter per detik. Didapatlah hasilnya 0,00333 meter persegi. Untuk diameternya dicari dengan rumus akar 4 dikali A per Pi sama dengan akar 4 dikali 0,01 dibagi 3,14 sama dengan 0,0651 meter sama dengan 65 mm. Untuk diameter yang ada di pasaran itu sebesar 76 mm yang mendekati 65 mm. Maka dalam perencanaan ini digunakan pipa dengan diameter 76 mm dengan jenis pipa PVC Wovin standar. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dilanjutin lagi, Dinda. Oke, Nabila, terima kasih. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Rizkyanto Yuda. Rizkyanto Yuda, dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dari presentasi membran filtrasi. Oke. Membran filtrasi adalah lapisan tipis bahan semi-permeable yang memisahkan zat ketika kekuatan pendorong diterapkan melintasi membran. Proses membran semakin digunakan untuk menghilangkan bakteri, mikroorganisme, partikulat, dan bahan organik alami yang dapat memberi warna, rasa, dan bau air dan bereaksi dengan disinfektan untuk produk samping disinfeksi. Lanjut. Lanjutin. Sebelumnya lagi Din. Lagi sebelumnya.
Untuk membintas jenis membran menurut tingkat filtrasinya ini dibedakan menjadi ada membran mikrofiltrasi, ada ultrafiltrasi, nanofiltrasi, dan reversible osmosis. Untuk membran tipe filtrasi ini yang paling banyak digunakan karena filtrasi dari pengolahan konvensional dengan yang lain. Lanjut. Filtrasi didefinisikan sebagai proses pemisahan menggunakan membran dengan ukuran pori sekitar 0,03 sampai 10 mikron. Kemudian ada ultrafiltrasi yang melibatkan pemisahan tekanan didorong bahan dari air menggunakan ukuran pori membran sekitar 0,02 sampai 0,1 mikron. Lanjutin ke nanofiltrasi. Mohon maaf juga mungkin suaranya agak lebih keras atau mikrofonnya didekatin ke ini mic-nya. Iya, baik. Lanjut ke nanofiltrasi, Din. Untuk nanofiltrasi ini memiliki ukuran pori nominal sekitar 0,01 mikron dan menurut MBCO dari 1000 hingga 100.000 Dalton. Mendorong air melalui pori-pori membran yang lebih kecil, membutuhkan tekanan operasi yang lebih tinggi dan dari baik mikrofiltrasi atau ultrafiltrasi. Lanjut. Nah, membran ini dikenal dengan dua jenis aliran umpan, yaitu ada dead end dan aliran cross flow. Pada sistem dead end ini, partikel tertahan pada membran dikarenakan seluruh fluida masuk dan sebagai media filter. Untuk aliran pada sistem cross flow, aliran hanya akan mengalir melewati pori membran dan melewati pori untuk memproduksi permeat. Dan padatan tersuspensi koloid yang tertahan tetap akan terus terbawa untuk kembali menjadi aliran balik. Nah, maka dari itu aliran dead end ini lebih cepat terjadi penyumbatan daripada cross flow. Nah, untuk parameter utamanya yaitu ada selektivitas dan laju aliran. Nah, selektivitas itu merupakan kemampuan atau kekuatan membran untuk melewatkan dan menahan suatu material yang lain atau spesies lainnya. Nah, ini merupakan koefisien rejeksi adalah penggambaran untuk parameter dari suatu selektivitas membran. Ini adalah rumusnya R sama dengan 1 min CP per CF kali 100%, yang mana R ini merupakan koefisien rejeksi, CP ini konsentrasi zat terlarut dalam permeat, CF ini konsentrasi zat terlarut dalam implan. Kemudian ada laju aliran atau flux, laju aliran fluida yang melewati penampang membran, dengan rumusnya J sama dengan V per A kali T, yang mana J-nya merupakan flux, A-nya ini merupakan luas permukaan membran, dan T-nya ini
waktu dalam jam ya. Lanjut. Nah, di sini saya merencanakan sebuah unit mikrofiltrasi yang membrannya ini yang digunakan itu Veolia water. Nah, tipe membrannya ini ada Ceramrem. Membran ini menggunakan teknologi silikon karbida dan memberi terhadap kondisi pH yang tinggi, yaitu dari 0 sampai 14 ya. Nah, lebih cepat untuk pemulihan flux dan peningkatan permeabilitas membran. Dimensinya ini ada 34 inch atau sekitar 864 mm. Diameternya 5,6 inch, 142 mm. Housing filternya menggunakan stainless steel. Lanjut. Nah, untuk perhitungannya, luas membran yang dibutuhkannya ini flux sebesar 1200 lmh per bar dijadikan ke meter kubik per meter kuadrat jam, yaitu 1,2. Debitnya saya menggunakan 100 liter per detik, dijadikan meter kubik per detik jadi 0,1. Nah, luas filtrasi satu membrannya ini 5 meter kuadrat. Untuk dimensi membrannya, panjangnya yang kayak tadi ya, 34 inci dan diameternya 5,6 inci. Jadi 3 meter. Nah, untuk waktu yang diperlukan untuk melewati permeatnya menggunakan rumus yaitu J sama dengan V per A kali T, di mana V-nya ini volume permeatnya saya ambil 1799,89 liter. Ini diambil dari perhitungan sebelumnya per 5 kali 1,2. Nah, dihasilkan 0,299 jam atau sekitar 17,99 menit. Lanjut. Untuk pipa inletnya ini sama ya, debitnya itu 100 liter. Kecepatannya saya ambil 3 meter per detik. Ini sesuai ya sama speknya dari 3 sampai 4. Nah, untuk luas pipanya menggunakan rumus Q per P, jadi 0,1 per 3 jadinya 0,3. Diameternya akar 4 kali luas ini pipa per pi, sama dengan 0,206 meter atau 206 mm. Nah, diameter yang ada di pasaran itu 216, yaitu sehingga diameternya dipakai itu 216 ya. Pipa yang digunakan pipa PVC Wavin standar, sesuai sama yang saya lihat gambar ini dari internet. Lanjut. Lanjutin. Ini untuk perencanaan tangki backwash-nya, fluxnya menggunakan 1200 per meter kubik kuadrat. Durasinya itu 180 detik atau 0,05 jam. Luas filtrasinya sama 5 meter kuadrat. Dimensi tangkinya memiliki volume tangki backwashing-nya sama dengan flux kali durasi kali luas filtrasi, yaitu sama dengan 0,3 meter kubik atau sekitar 300 liter. Diameter tangkinya 0,67 cm atau 67 cm. Tinggi baknya ini 1 cm atau 1 meter. Nah, untuk pipa outlet dan hasil backwash-nya ini direncanakan sama dengan pipa backwash maupun pipa inlet membran filtrasi.
Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah presentasinya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Zahra Fitri. Ya, untuk Zahra bisa langsung di-share screen-kan saja. Sebelumnya apakah suara masuk? Sudah, Zahra. Deh. Baik, selamat siang Pak Jun dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zahra Fitri Mani, akan mempresentasikan tentang membran filtrasi. Membran merupakan lapisan pembatas tipis yang bersifat selektif permeabel, yang artinya hanya dapat dilalui oleh molekul-molekul tertentu. Berdasarkan prosesnya, terdapat berbagai macam jenis membran dalam pengolahan air, antara lain ultrafiltrasi, mikrofiltrasi, osmosis balik, nanofiltrasi, membran bioreaktor, membran distilasi, forward osmosis, dan elektrodialisis. Tapi jenis membran yang paling sering digunakan dalam pengolahan air adalah mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, nanofiltrasi, dan osmosis balik. Yang pertama adalah mikrofiltrasi. Mikrofiltrasi merupakan membran dengan gaya dorong tekanan yang menggunakan membran berpori untuk memisahkan partikel tersuspensi yang memiliki diameter sekitar 0,1 sampai 10 μm. Substansi yang berukuran lebih besar dari pori akan tertahan oleh membran. Mikrofiltrasi akan menahan bakteri dan padatan yang tersuspensi. Membran ini dapat dibuat dari material organik seperti polimer berbasis membran maupun material anorganik seperti keramik dan stainless steel. Kemudian ultrafiltrasi. Ultrafiltrasi merupakan membran di mana tekanan hidrostatik akan membuat cairan menembus lapisan semipermeabel, sehingga padatan serta air dengan molekul berat akan tertahan oleh membran. Ultrafiltrasi memiliki kemampuan untuk memisahkan virus, protein, partikulat, koloid, silika, dan dye. Ultrafiltrasi yang menggunakan bahan dasar polimer memiliki kemampuan untuk tahan terhadap bahan kimia dan temperatur, memiliki efek fouling rendah bila melakukan pre-treatment sebelumnya. Ultrafiltrasi ini sering diaplikasikan dalam memisahkan minyak dari limbah, pengolahan produk dairy, pembuatan antibiotik, menghilangkan endotoksin dan pirogen, pemekatan purifikasi gelatin, pemprosesan ekstrak tumbuhan, pengecatan elektrokoat, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, nanofiltrasi dan osmosis balik. Nanofiltrasi dan osmosis balik ini merupakan membran yang digunakan untuk memisahkan spesies ionik dan senyawa dengan berat molekul rendah. NF akan menahan ion hidrat besar dan ion bervalensi lebih dari 1, sedangkan RO akan menahan ion dengan jumlah valensi 1, contohnya Na+ dan Cl-. Nanofiltrasi merupakan membran berdasarkan gaya dorong tekan yang biasanya berguna untuk menghilangkan pestisida dan logam berat dari air tanah, water softener, menghilangkan sulfat dan nitrat,
demineralisasi laktosa dan whey. Osmosis balik adalah metode filtrasi yang mampu menyisihkan banyak jenis molekul dan ion besar dari larutan dengan memberikan tekanan pada larutan yang berada pada salah satu sisi membran selektifnya. Kemudian ini adalah tabel perbandingan antara membran-membran mulai dari diameter porinya, materi yang tersaring, pH operasi, dan karakteristik lainnya. Kemudian untuk contoh perhitungannya, misalnya membran yang digunakan adalah membran mikrofiltrasi dari Veolia Water. Veolia Water ini adalah salah satu merek dari Veolia Environment. Perhitungan kebutuhan membran adalah pertama diketahui fluxnya adalah 1200 liter meter kubik per hour per bar. Kemudian diubah menjadi 1,2 meter kubik per meter kuadrat dikali jam. Kemudian debitnya diketahui 10 liter per detik, diubah menjadi 0,01 meter kubik per detik. Untuk luas filtrasi satu membrannya dari spesifikasi produk diketahui 5 meter kuadrat, panjangnya 0,864 meter, dan diameternya 0,142 meter. Kemudian waktu yang diperlukan untuk melewati permit dicari dengan persamaan J sama dengan V per A dikali T. Kemudian dipindah ruas, waktunya sama dengan volume permit dibagi luas permukaan membran dikali flux membran atau larutan. Kemudian volume permitnya dimasukkan, yaitu 1799,89 liter dibagi 5 kali 1,2, maka dihasilkan 0,29998 jam yang dikonversikan ke menit menjadi 17,99 menit. Kemudian dicari untuk pipa inletnya, debitnya diketahui 0,01 meter kubik per detik dan kecepatannya 3 meter per detik sesuai spesifikasi antara 3 sampai 4 meter per sekon. Kemudian dicari luas pipa, yaitu dengan pembagian antara 0,01 dibagi 3 sama dengan 0,00333 meter kuadrat. Kemudian dicari diameternya. Diameter ini dari persamaan luas lingkaran. Dan hasilnya adalah 65 mm. Maka diameter yang diambil adalah diameter yang ada di pasaran, yaitu 76 mm. Kemudian pipa yang digunakan rencananya adalah pipa PVC Wavin standar. Ini adalah gambar dari mikrofiltrasi Veolia Water. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Terima kasih Zahra atas presentasinya. Pak, sebelumnya izin bertanya, Pak. Untuk Elang tadi bilang ke saya katanya sinyalnya bermasalah. Nah, dari kelompok ternyata ada yang mau menggantikan, Pak. Itu kalau digantiin boleh atau tidak, Pak? Gil, suaramu Gil. Oh,
Iya Pak, Agil, tadi saya tanya si Ella kan untuk yang suaramu kan Gil tadi nggak Agil. oh iya Pak, sinyalnya susah Pak. Udah terdengar Pak? Coba ulangi lagi coba. Coba ulangi. Uh-uh. Untuk Elang kan sebenarnya hari ini presentasi, tapi katanya tadi Elang ada masalah jaringan. Jadi dari kelompok 2 udah ada yang mau gantiin Izul Pak. Itu boleh atau tidak ya Pak? Kita kurang berapa tuh? Berapa lagi? 1 anak lagi Pak. Sebenarnya Elang, tapi katanya ada masalah jaringan gitu Pak. Terus mau 3. digantiin oleh Muhammad Izul Haq. Baik, Agil, silakan. Oh, baik Pak. Terima kasih Zahra atas presentasinya. Untuk presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Izul Haq. Untuk Izul Haq, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang surface atau membran filtrasi. Pertama ada surface filtration ya. Ini adalah berkaitan dengan retensi partikel sebagian besar di permukaan itu sendiri. Partikel-partikel biasa disebut lapisan cake yang selanjutnya membantu meningkatkan efisiensi penyaringan. Jika laju filtrasi awalnya sekitar 50-60%, maka setelah lapisan cake terbentuk, tumbuh menjadi 100%. Media filternya adalah membran permeable atau semi-permeable yang disusun sedemikian rupa untuk mengumpulkan sebagian atau semua bahan tersuspensi, melintasi aliran tersuspensi, dibandingkan dengan diameter partikel yang akan disaring. Jika selubung filter ini tipis, maka proses filtrasi diharapkan berlangsung pada partikel yang lebih kecil dan dari diameter pori yang melewatinya dan lebih besar akan tersangkut di permukaan hulu. Ini bisa dilihat perbedaan depth filtration dengan surface filtration. Yang surface filtration ini ada membran permeable-nya. Kemudian ada makrofiltrasi. Ini digunakan dalam proses prafiltrasi. Penyaringan makro merupakan proses pemisahan antara padatan atau koloid dengan cairan. Proses penyaringan bisa merupakan proses awal atau penyaringan dari proses sebelumnya. Bentuk dan jenis saringan bermacam-macam. Ukuran saringan berkisar antara 1 sampai 20 mikron. Terbuat dari bahan logam tahan karat seperti stainless steel, kawat tembaga, batu kerikil, batu bara, karbon aktif. Penyaringan untuk bahan yang lebih halus dapat menggunakan kain polyester atau pasir. Kemudian jenis yang lainnya ada mikrofiltrasi. Mikrofiltrasi menggunakan membran mikroporos yang mempunyai ukuran pori efektif berkisar antara 0,07 sampai 1,3 mikron dan umumnya mempunyai ukuran pori aktual 0,45. Ukuran partikel yang dapat dihilangkan dengan proses mikrofiltrasi ini berkisar antara 0,05 sampai 1 mikron. Mikrofiltrasi dapat digunakan juga untuk menghilangkan kekeruhan alga, bakteri, Kista giardia, Octisa Citropodium, dan seluruh material padatan. Mikrofiltrasi sering juga digunakan untuk menghilangkan padatan tersuspensi atau koloid dalam air limbah. Yang selanjutnya ada jenis ultrafiltrasi yang merupakan proses pemisahan menggunakan membran dengan ukuran pori berkisar antara 0,1 hingga 0,001 mikron. Biasanya membran ultrafiltrasi akan menghilangkan kotoran dari zat yang mempunyai berat molekul tinggi, material koloid, serta molekul polimer organik atau anorganik. Zat organik dengan berat molekul rendah dan ion-ion seperti natrium, kalsium, magnesium klorida, serta sulfat tidak dapat dipisahkan oleh membran ultrafiltrasi karena hanya zat dengan berat molekul tinggi yang dapat dihilangkan atau dipisahkan
maka perbedaan tekanan osmotik di permukaan membran ultrafiltrasi diabaikan. Ini biasanya digunakan untuk memisahkan padatan suspensi atau material emulsi koloid. Berbagai bahan yang telah digunakan untuk membran ultrafiltrasi ini secara komersial yang paling umum adalah polisulfon dan selulosa asetat. Jenis selanjutnya filtrasi. Nanofiltrasi ini untuk ukurannya sama dengan 10 pangkat 9 mikron ya. 10 pangkat 9 meter atau 10 pangkat min 3 mikron. Jadi nanofiltrasi adalah filtrasi membran cross flow dalam air yang mengandung campuran beberapa jenis ion. Ion monovalen cenderung menembus melewati membran, sedangkan jenis ion divalen atau multivalen sangat mungkin akan dipisahkan pada antarmuka membran. Nanofiltrasi umumnya dipilih untuk pemisahan apabila aplikasi reverse osmosis dan ultrafiltrasi bukan pilihan yang tepat. Nanofiltrasi dapat digunakan untuk aplikasi pemisahan mineral atau demineralization, penghilangan warna, dan desalinasi. Ini perencanaan yang contoh perencanaannya menggunakan ultrafiltrasi dengan debit rencana 125 liter per second atau 10.800 meter kubik per hari dengan konsentrasi larutan 5%. Perencanaannya adalah fluxnya 0,1 meter kubik per jam per meter persegi, luas area per modul 50 meter persegi, interval backwash-nya 60 menit, dan waktu backwash-nya sendiri 8 menit. Untuk perancangannya, yang pertama adalah menentukan total luas membran yang dibutuhkan. Dari sini ada debit per flux dibagi 1 hari sendiri didapatkan 4.500 meter persegi. Kemudian menentukan jumlah modul dari luas yang didapatkan akan dibagi setiap modul itu, luas setiap modul, maka didapatkan 90 modul. Karena pembersihan dilakukan dengan rak, perkiraan jumlah rak yang harus dibersihkan dalam siklus pencucian ulang yaitu tadi kan siklus backwash-nya 60 menit. Dan backwash-nya sendiri dilakukan 8 menit sehingga dapat 7,5 modul per siklus backwash. Untuk memberikan faktor keamanan sekitar 25%, disediakan kapasitas perawatan di 6 rak. Kemudian menentukan jumlah modul per rak dari 90 modul tadi, karena ada 6 rak dibagi 6 rak, didapatkan 15 modul per rak. Kesimpulan desain yang didapatkan yaitu menyediakan 6 rak dan 1 cadangan untuk redundansi. Hasilnya adalah 7 rak. Kemudian dicek fluxnya kembali dan didapatkan hasil 0,1 lagi, artinya memenuhi. Kemudian ada rasio pemulihan atau recovery menggunakan rumus ini Kp per Kf. Kalau 100% kalau menggunakan ultrafiltrasi itu recovery-nya itu berkisar antara 95% hingga 98%. Ini saya menggunakan 95% dan didapatkan debit dari produk adalah 10.260 meter kubik per hari. Kemudian rasio rejeksinya itu adalah konsentrasi larutannya didapatkan 27 meter kubik per hari. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih izin atas presentasinya. Baik, mohon izin Pak Jun untuk presentasi dari kelompok 2 sudah selesai dengan topik 2. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari Bapak? Ya, persilakan.
Mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman, Ragil. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk teman-teman yang di presentasi. Baik Pak, sepertinya belum ada pertanyaan dari teman-teman Pak. Apakah ini untuk selanjutnya gimana ya Pak? Terutama Gimana, untuk Pak? terutama untuk yang 15 kan mengerjakan semua kan. Oh, untuk yang 15 yang kelompok ini sudah mengumpulkan semua Pak, tidak ada yang tidak mengumpulkan, semuanya mengumpulkan. Tadi kan maksudnya apakah ada bertanya. pertanyaan terutama dari yang 15 lainnya itu, yang satu topik itu. Mungkin dari teman-teman yang tadi satu kelompok, mungkin ada pertanyaan buat teman-teman yang tadi presentasi dari 15 anak yang sudah mengumpulkan. Mungkin kan ada yang top tinjauannya itu berbeda dengan yang 6 tadi yang presentasi. Kalau sama semua ya sudah, nggak ada pertanyaan. Baik kalau gitu. Sepertinya belum ada, Pak. Ya, baik. Baik kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Jadi teknologi membran ini kita masukkan ke topik kita ya untuk mengantisipasi aja ke depan. Seperti sudah kita diskusikan kan bahwa makin menurunnya kualitas air baku itu belum diimbangi dengan kapasitas teknologi yang digunakan di lapangan dulu. Apakah PDAM Kota Semarang atau PDAM yang lain dulu. Jadi kalau teknologi membran itu advance gitu ya. Tapi teknologi yang teraplikasi di lapangan itu ya, dalam tanda petik ya, itu tertinggal gitu. Sementara tadi di satu sisi